Nada ibu lagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak-bapak yang hadir malam ini, kembali saya ingin menyapa umat dulu di seluruh Indonesia, umat Hindu seluruh Indonesia, maupun umat Hindu yang ada di luar Indonesia. Saat ini tentu kita berharap semua ada dalam kondisi sehat, sejahtera, baik-baik semuanya, dengan segala tantangan yang ada yang kita sedang hadapi, munculnya lagi, kalaupun tidak terlalu banyak seperti dulu COVID yang ada. Kita harap semuanya dapat terlewati dengan baik. Umat Hindu, umat sedharma, dimanapun Anda berada, malam ini saya menghadirkan rekan-rekan lain yang khusus malam ini saya undang untuk hanya membahas tentang status kasus dari seorang yang telah melakukan pembohongan publik, saya anggap, yaitu Luh Puji Ardhani di NTB, dengan segala lika-liku yang telah dilewati, dan akhirnya kita pikir hal yang baik, kita harus berikan pencerahan kepada umat di mana sih status ataupun bagaimana sih hal yang terakhir terjadi, baik itu pelaporan yang dilakukan oleh saudara kita Bli Cening Sutiatnyana di Lombok. Nah, ini yang sangat khusus ini. Saya hadirkan juga Bli Cening malam ini. Saya sapa dulu satu-satu semua semeton yang hadir, bapak-bapak yang hadir malam ini di ruang Zoom meeting ini, dan kita siarkan langsung di Facebook. Om Swastiastu, Pak Ji Sudirnegara, Sumatera Selatan. Swastiastu, Rahayu kondisi umat di Sumatera Selatan aman? Aman. Lalu di sebelah saya berikutnya ada Pak Brigjen Dialit Widana, Pak Ketua Sabolaka. Swastiastu Pak De. Sehat Pak De, sehat. Sehat Pak De, sehat. Sehat, Om Swastiastu. Baik, berikutnya ada Pak Purnama Jaya. Selamat malam, Om Swastiastu. Kita baru saja melaksanakan Hari Kemerdekaan ini. Kita diberi persoalan ini penting ini, karena persoalan ini harus kita kembali ke moto kemerdekaan kita, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dalam spiritual. Recover together, recover stronger. Merdeka. Sukses. Berikutnya Swastiastu Pak Dr. Made Widyade Gunakayut SHMH Swastiastu. Rahayu sami. Rahayu Pak Made. Bagaimana kondisi Pak Made di Jawa Barat? Aman? Aman, 2 jempol, aman. 2 jempol. Berikutnya enten Pak Dr. Wayan Darmayana Bengkulu. Pak Wayan, Swastiastu Wayan. Swastiastu sami, Rahayu sami. Rahayu, setengah. Bengkulu nih tadi. Berikutnya saya ada Idewa Gede Surya Anom. Yung Surya, Swastiastu. Swastiastu. Bagaimana kondisi Bongkol Gunung Agung? Sedang dingin. Sukses. Berikutnya ada Pak kawan paling dekat saya ini, paling sering ketemu, Dr. Ketut Sregik SHMH, selain tetangga. Om Swastiastu, selamat malam. Selamat malam Pak Dr. Semua sudah bersiap kita untuk minggu depan mendengarkan keputusan PN Jakarta Barat, Pak Tut. Siap. Sudah siap. Baik, sukses. Berikutnya saya ada Pak Prof. Nyoman Sudiana dari Kalimantan Tengah. Pak Prof, Swastiastu, Prof. Om Swastiastu, ya Rahayu. Rahayu. Hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77. Ya, merdeka. Merdeka. Berikutnya ada
tamu khusus juga niki, Gusti Sumardiase, Sekretaris Ting THDI. Swastiastu, Ji. Om Swastiastu, Rahayu semeton sami. Nggih, Swastiastu, nggih. Nah, tamu khusus ada dalam satu ruangan Zoom niki adalah Beli Cening Sutiaje di Lombok dan juga nyapa dumut Beli Cening. Swastiastu. Om Swastiastu, Raja Wengi. Merdeka. Merdeka. Tak asing lagi niki Beli Cening. Kalau di Facebook semeton pasti melihat beliau sepak terjangnya sing mereren-reren. Dan yang terakhir ada Ji Cakre Bawe. Swastiastu, Ji, Sekretaris PHDI. Swastiastu. Nggih, Swastiastu. Merdeka. Nggih, hastung kare Bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan semeton semuanya dimanapun berada. Ruang Zoom ini saya buat malam ini untuk kita siarkan live khusus membahas tentang permasalahan Bu Puji. Kenapa demikian? Jadi kronologis singkatnya dulu saya akan ungkapkan, lalu saya akan ngobrol dengan bapak-bapak semuanya yang ada di sini. Masing-masing mendapat pertanyaan juga nanti. Kronologis singkatnya tentu adalah adanya kemunculan seseorang bernama Luh Puji Ardani asal NTB yang tiba-tiba mendapatkan tempat seolah-olah sebagai seorang pandita di Provinsi Banten waktu itu. Di sana saya kagetnya melihat bahwa dia adalah pandita, sementara saya dengan Beli Cening informasikan bukan itu, gitu kan ya. Nah, akhirnya muncullah secara resmi pernyataan dari PHDI pemurnian pusat yang memang berkeinginan untuk memastikan pemurnian dari Hindu di Nusantara ini. Pernyataan resmi sudah kita keluarkan menyatakan bahwa seorang Luh Puji Ardani bukan pandita, beliau adalah seorang walaka biasa. Nah, kemudian tentu ada blunder karena ada PHDI, beliau datang ke Dharma Diaksa PHDI yang mengaku melaksanakan masa ber-12, dan tentu di sana ada seorang Dharma Diaksa yang mendukung Luh Puji Ardani untuk melakukan dikse ulang. Nah, buat kita melihatnya, atau buat umat harusnya melihat seseorang yang sudah berbohong kepada masyarakat tidak seharusnya dikse ulang. Nah, lalu blunder ini semakin menjadi-jadi dengan adanya usulan bahwa dia mendikse ulang, ingin dilaksanakan di Badung, namun juga ditolak. Lalu muncullah sebuah surat instruksi kepada salah seorang wakil Dharma Adiaksa untuk melakukan dikse parikse kepada Luh Puji Ardani tanggal 13 Agustus kemarin. Singkatnya bahwa instruksi tersebut semakin menguatkan laporan yang dilakukan oleh seorang Beli Cening di Polda NTB. Nah, untuk itu kita akan bahas ini. Blunder ini akan semakin semakin blunder kalau dibiarkan. Sekarang kita mau tegaskan kepada umat. Baik, kalau dari pelaporan polisi, saya ingin pendapatnya Pak Brigjen Alit Widane selaku mantan Kapolda Bali. Bagaimana pandangan Bapak dari sudut Bapak di kepolisian, Pak, tentang pelaporan seorang Cening di NTB? Dulu, Pak D. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Raja Wengi, para semeton umat Hindu sareng sami dimanapun berada. Kemarin kita sudah merayakan hari kemerdekaan supaya kita merasa merdeka semua. Saya selaku mantan polisi yang sehari-hari berkecimpung di bidang penegakan hukum, yang sekaligus sekarang juga saya berprofesi sebagai advokat, akan memberikan bantuan hukum kepada Pak Cening. Proses pelaporan Pak Cening berupa Dumas, pengaduan masyarakat di Polda NTB, memang harus ada orang
yang menjelaskan, yang mengerti tentang masalah-masalah kesulitan dan masalah-masalah pediksaan. Nah, kebetulan saya juga sebagai Ketua Umum Moncol Pusat Mawargo Bujangga Waisnawa yang juga mendalami tentang masalah-masalah pediksaan dan masalah-masalah kesulitan, saya sangat paham betul tentang bagaimana seorang welako itu berubah dari welako menjadi sulingge. Apa persyaratannya dan lain sebagainya. Dan itu akan saya terapkan untuk membantu Pak Cening di Polda NTB. Sebenarnya pelaporan berupa pengaduan masyarakat Pak Cening di Polda NTB yang melaporkan Ibu Puji yang melakukan penipuan terhadap masyarakat karena mengaku sebagai sulingge dan sudah amari aran mengganti nama dengan Abiseko ini, itu unsur-unsurnya sudah terpenuhi. Mengapa saya bilang unsur-unsurnya sudah terpenuhi? Karena Pak Cening sudah menjelaskan bahwa telah memiliki alat-alat bukti berupa surat. Surat yang menyatakan bahwa yang pertama itu Ibu Puji tidak melakukan dui jati, hanya pengelukatan. Demikian juga surat-surat susulan yang ada surat permohonan ulang untuk mendikse. Ini kan artinya memang dia tidak sulingge. Nah, kerugian yang ditimbulkan di tengah masyarakat adalah seseorang welako yang mengaku sulingge kemudian menyelesaikan pancaiannya mengakibatkan orang yang mempunyai kerja itu tidak ada hasil. Karena pancaiannya itu ya memang harus diselesaikan oleh sulingge. Oleh mangku bisa juga menyelesaikan itu, tetapi kan grade-nya yang niste, kan begitu. Nah, inilah tindak pidana yang dilaporkan oleh Pak Cening itu. Yang pertama, pelaporannya Pak Cening ada. Yang kedua, saksi-saksi yang dirugikan itu ada. Kerugiannya berupa apa? Berupa material. Materialnya apa itu upokaro? Upokaro yang dikeluarkan, biaya-biaya yang dikeluarkan. Kemudian kerugian finansial juga bisa. Karena kan merasa dibohongi. Nah, kemudian di samping itu calon tersangkanya sudah ada. Nah, ini kalau ditinjau dari manajemen penyidikan Polri, itu termasuk perkara mudah. Karena apa? Semuanya tersedia. Saksi ada, alat bukti ada, kemudian calon tersangka ada, apa lagi? Hanya memang penyidik harus mengerti tentang bagaimana kedudukan seorang sulingge dan apa persyaratan-persyaratan untuk menjadi sulingge sehingga dia tidak gampang. Nah, nanti dengan kehadiran saya ke Polda NTB, nanti mudah-mudahan dapat meringankan dan dapat memperjelas kedudukan peristiwa pidananya dan dapat dilanjutkan menjadi penyidikan sampai dengan sidang. Nah, itu janji saya, sudah barang tentu nanti saya juga akan dibantu oleh rekan-rekan dari pengacara dari NTB. Saya dari Rekon Pulau PEM 87 siap membantu, dan itu masalah yang saya tidak sombong, itu masalah yang mudah. Karena kemarin saya mendampingi juga Ido Penglingsir Sukait yang dilaporkan oleh Pak Bandem penghinaan melalui medsos dengan pasal IT. Itu pelapornya bingung. Kenapa dia bingung? Pak Penglingsir tidak pernah bermain medsos, hanya memberikan sambutan. Nah, sudah saya konter ke ke Krimsus dan akan dikeluarkan bahwa itu tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Artinya kasus itu akan kita menangkan gitu. Nah, kemudian yang kedua, kasusnya yang Ido Penglingsir laporkan Pak GPS. Ini saksi-saksi sudah
diperiksa, termasuk Pak Sinyo, Pak Suarjanyo, Pak Nyoman, Pak Bagiarte. Kemudian nanti tinggal digelar perkara, ditingkatkan menjadi penyidikan dalam rangka menentukan tersangkanya. Nah ini kita kejar terus. Kemudian Pak Cening tidak usah berkecil hati yang selama ini mungkin dilempar ke sana kemari. Nanti kita bersama-sama datang ke Polda dan saya akan jelaskan duduk persoalannya dan unsur-unsur pidananya supaya mereka mengerti. Ya. Demikian Pak Komang. Suksma. Matur suksma Pak Brigjen Dalit atas konfirmasinya, sekaligus itu tentu memberikan harapan yang baik. Semeton Sami, dimanapun berada, ini bukan, kita tidak kenal dengan Bu Puji. Saya, Pak Cening pun sebenarnya tidak begitu kenal dengan Bu Puji, tidak ada urusan unsur pribadi kita semua ini, tapi kita ingin meluruskan apa yang telah dibengkokkan atau apapun yang telah dilakukan sebagai sebuah penipuan. Ya, jadi ini deliknya demikian. Jadi bukan untuk sok-sokan, tapi untuk memastikan umat itu tidak dibohongi oleh orang-orang yang mengaku, apalagi mengaku pandita. Nah, untuk itu kita akan lanjutkan pembicaraan. Saya akan menghadirkan semeton yang lain, tapi himbauan dulu sebelum atau pesan sponsor yang selama ini ngaku-ngaku pandita tapi cuman belum mendiksi juga, segera keluarkan pernyataan bukan sulinggih dan berhenti melakukan penipuan agar tidak nanti berkasus di Polda masing-masing. Itu pesan sponsornya. Baik, saya akan lanjutkan dengan menanyakan dari sudut pelaporan, saya menanyakan dari sudut kepatutan sisi umat dulu nih sekarang. Kalau jelas orang itu dianggap bukan sulinggih tapi melakukan hal tersebut, tadi dari segi hukum sudah. Sekarang dari segi tanggapan umat di seluruh negara, di Sumsel, kalau ada sulinggih demikian ataupun orang yang mengaku pandita, apa yang akan dilakukan kalau di Sumsel terjadi? Om Swastiastu dan ada sebutan saring sanamian. Yening wenten kalau ada yang ngaku-ngaku sulinggih ataupun vulgarnya kita sebut sulinggih palsu, otomatis yang dia berikan jasa pelayanan ke umat untuk Nabi Wastane melaksanakan atau nganterin acara pancayatnya yang seperti disebut oleh Pak Jero Gede Alit tadi, bahwa itu menjadi cacat, menjadi tidak sah, menjadi Nabi Wastana kepada yang bersangkutan itu tentunya menjadi gamang secara batin. Jadi kami ya beruntungnya tidak nyampe niluh itu ke Sumsel. Kalau nyampe ke Sumsel ada korban nanti tamat. Untungnya baru berencana dia waktu itu, udah berencana ke Sumsel waktu itu. Untungnya baru nyampe ke Banten saja gitu. Iya, Banten lanjut ke Lampung dan Sumsel. Sempat ke Lampung. Oh, sempat ke Lampung malah. Iya. Itu. Untungnya doa di orang Sumsel tidak nyampe dia ke sini untuk nipu-nipu. Nah, untuk itu Titian sudah memberitahu ke umat yang ada di Sumsel bahwa hati-hati. Hati-hati kalau mengatasnamakan dirinya suci. Kan biasanya kita selalu nyebut yang kita sucikan itu adalah sulinggih, janganlah. Titian unas, siapapun umat ring Sumsel, kalau dia yang seperti itu kita ingatkan. Jangan sampai terulang lagi. Kenten, Titian sampun sejak viralnya kasus itu di Sumsel sudah kita jelaskan. Bahkan semeton kita yang bertirta-yatra dari Lampung banyak sekali, hampir 2 minggu sekali, selalu kita tukar informasi untuk berhati-hati kalau ada
sulinggih yang sejenisnya seperti itu. Kita mantan Pak Mama? Santi suksma di Surya Negara. Saya nggih matur suksma atas penjelasannya itu di Sumatera Selatan tadi. Saya akan kembali obrolan saya beberapa saat yang lalu dan beberapa hari yang lalu juga dengan Bapak Dr. Ketut Sreging. Pak Dr. Ketut Sreging niki selain calon guru besar juga calon diksite ini. Ini akan berjalan sesuai dengan tentunya sesuai dengan garis dan tata cara yang benar sebagai diksite. Beliau akan menjadi bawati dulu. Tapi beliau menyebutkan saya tidak setuju kalau Puji itu dibilang nyumuke. Apa sih sebenarnya nyumuke, Pak? Kenapa Bapak nggak setuju? Pak Dr. Sreging terus. Nggih. Patut. Belum masih mute Patut. Sampun nggih. Nggih, kedengeran nggih. Swastiastu. Pertanyaan saya kedengeran nggih Patut nggih? Nggih, kedengeran tadi. Nggih. Terus memang secara kosakata seorang ulake itu tidak berhak dikatakan kalau dia berbohong itu bilang tuh nyumuke, itu terlalu halus bagi. Terlalu halus. Terlalu halus karena nanti apa harusnya disebut Pak? Nyumuke itu ada kalau dia statusnya sebagai seorang pandita yang benar. Seorang pandita yang benar kalau dia berbohong nyumuke namanya. Oke. Nah itu. Tapi kalau dia ini adalah seorang ulake, itu namanya kalau dia berbohong penipuan. Unsur-unsur penipuan itu adalah kebohongan sebetulnya. Ada yang dirugikan akibat bohongnya itu. Bohong itu banyak. Ada bohong mengatakan dirinya yang tadi sudah disebutkan, ya, bukan pandita, ngaku pandita, itu namanya nama palsu. Nah, jadi kemudian bukan pejabat, ngaku pejabat, itu kedudukan, bohong karena kedudukan. Jadi bohong juga. Jadi serangkaian kata-kata bohong itu ditujukan kepada orang lain yang menjadi korban, sehingga orang lain itu termanggut-manggut, iya sudah istilahnya kalau bahasa kerennya so yes sudahlah, artinya sudah bagus kan. Jadi udah ini, tapi ternyata dia bukan pandita. Ini kan kebohongan yang sudah menimbulkan kerugian. Saya pernah gelar perkara dulu ketika masih jadi polisi terkait dengan kebohongan seseorang yang menjadi berpangkat AKP polisi, ngaku kasat serse dari ini, itu kebohongan itu di dalam jabatan kedudukan. Ini hampir sama ini. Foto-fotonya itu menunjukkan mau memakai bau ini kan. Wah, ini kan udah atribut daripada seorang sulinggih itu digunakan. Padahal dia bukan sulinggih. Ini jag benyalatik ininya niki. Apa namanya niki? Istilahnya lembaga kesulinggahan kita niki. Jak benyalatik niki. Model-model seperti niki muncul kan. Nah niki Tiang tidak setuju dengan pendapat mengatakan dia nyumuke itu. Makanya Tiang bilang kepada Pak Tening yang di Lombok, laporkan itu perbuatan tidak pidana. Nah bagi orang-orang yang memberikan ini nih, terakhir ada saya lagi heboh surat-surat ini, surat dikse parikse, kemudian ada lagi ini. Itu bagus sekali itu, jadikan sebagai petunjuk. Orang yang mengeluarkan surat itu harus dipanggil itu. Kalau Tiang penyidiknya, Tiang panggil itu. Panggil, periksa. Kenapa mengeluarkan itu? Alasannya apa? Okay, ini sebagai pembenar nanti, sebagai pembenar bahwa dia itu memang bukan sulinggih, bukan pandita. Harus surat itu ada yang membenarkan, seperti keterangan dokter lah. Kalau keterangan dokter mengatakan sakit di sini, dokternya harus dipanggil untuk memberikan keterangan. Walaupun keterangannya itu nanti dianggap sebagai keterangan saksi. Itu harus dipanggil untuk menyatakan itu kan. Dan niki perbuatan niki murni pidana.
Ini pidana ya. Oke. Siapapun yang berkaitan dengan pidana ini harus dipanggil untuk ini. Dan yang setuju dengan Pak D, ini sudah pidana dia kenapi pendakar kenyang. Buatkan LP, jadi rekomendasikan buat hasil pelaksanaan penyelidikan, laporkan ke pimpinan, ini sudah ada indikasi pidana, segera dibuatkan LP, selesai. Selesai sudah. Selesai ya LP. Jadi gampang sebenarnya gitu kan ya. Itu sesimpel itu sebetulnya. Betul kata Pak Dialit tadi itu. Sesimpel itu, tetapi kok jek blunder aja nih. Jek mutar-mutar cara komedi putar nih ini kan. Cara komedi putar nih kasusnya nih. Jek mutar terus jek kawan berhenti. Nah, akhirnya nih menurut yang kayak. Nggih, seksema Pak Dr. Jogetet Slegig atas konfirmasinya. Jadi sebutannya bukan nyumuke ya, karena terlalu halus katanya. Ya pembohong saja gitu maksudnya. Baik, Niki bagus sekali. Saya ada catatan sedikit. Tadi dibilang memenuhi unsur pidana dari sudut Niki kan pendapat hukum. Sekarang saya meminta dosen hukum nih yang menjelaskan korelasinya tentang hal ini dan terus Pak Dr. Made Widiade, nggih, Pak dosen berikan tolong pencerahan kepada umat. Terus Pak Di. Inggih Om Swastiastu. Sebetulnya tadi sudah komprehensif semua dari Pak Dialit, terus ditambah lagi oleh Jero Gede tadi. Betul. Sekarang terhadap Luh Puji, sikap kita itu tentu menolak. Karena Luh Puji itu sendiri tidak layak untuk melakukan dikse parikse. Karena sudah berurusan dengan hukum. Beliau itu sudah melakukan bedroh namanya ya. Lebih khususnya penipuan. Tadi pasalnya 378 KUHP sudah disebutkan. Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dengan maksud itu adalah corak dari suatu kesengajaan. Kesengajaan dengan maksud sering secara teoretikal dikatakan opset als oogmerk. Sengaja dilakukan. Kalau ada orang sudah melakukan kesengajaan atau dengan coraknya sebagai maksud, itu tujuannya sudah jelas. Purpose yang hendak digapai itu sudah jelas. Nah, orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja sebagai maksud itu dapat disalahkan. Jelas dapat disalahkan itu. Seperti itu. Dan secara melawan hukum artinya apa? Tanpa hak atau tanpa izin atau melawan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tatanan kesusilaan, adat istiadat atau dreste. Itu merupakan material wederrechtelijkheid. Itu berlaku itu. Dan kita mengakui hal-hal yang bersifat seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan menggunakan nama palsu. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Gede Alit. Dengan beliaunya seolah telah melakukan amariaran, diberikanlah gelar abisteke. Padahal beliaunya kan seorang walake. Jadi membuat nama palsu dengan gelar-gelar yang beliau gunakan.
Sehingga dengan demikian, dia memiliki martabat palsu juga. Seperti itu. Dia bukan Sulinggi, tapi mengaku Sulinggi. Menggerak dengan tipu muslihat. Rangkaian kebohongan. Menggerakkan. Nah, dalam penipuan itu, delik itu terjadi. Selain kebohongan tadi juga menggerakkan. Sepanjang kita tidak tergerak hati, maka penipuan tidak akan terjadi. Tapi ini orang-orang sudah tergerak hati. Siapa yang tergerak hati? Itulah korbannya. Oleh karena itu korbannya perlu dikumpulkan, karena ini merupakan delik aduan. Ada tidak kerugian material agar mau menyerahkan barang sesuatu. Nah itu. Utang kek, piutang kek, atau apapun. Nah seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari 378 KUHP berkait dengan Puji ini yang sudah melakukan delik. Dan perkaranya sekarang sedang diproses di tingkat Polda NTB. Selanjutnya yang tambahkan juga mengenai ide pedanda Bang Buruan niki yang tidak mengerti, beliaunya bersikap tindak sebagai apa? Apakah sebagai Dharma Adiaksa atau sebagai pengawas berdasarkan AHU yang sudah turun itu setelah ketua umum, kemudian sekretaris, baru beliaunya sebagai pengawas. Jadi di level 3. Nah dalam konteks itu mohon maaf sekali, beliaunya kok kayu digunakan atau dijadikan dalam tanda kutip yang katakan keset, disuruh-suruh, berarti kan begitu. Itu artinya kan kesulinggihannya tidak betul-betul ditempatkan di pelangkiran. Nah kan dados nih. Tetapi di surat penolakan kemarin itu yang dikirim, beliau Sabe Pandite, ketua beliau yang menandatangani dan sekretaris ditandatangani juga. Berarti beliau sebagai ketua Dharma Adiaksa. Kalau dikaitkan dengan anggaran dasarnya, memang dulu itu Parisade adalah majelis tertinggi agama Hindu. Tetapi antara pasal 2 dan pasal 3 yang menyatakan diri sebagai ormas, itu sesungguhnya kontraproduktif. Nah sehingga sekarang ini, apakah surat tugas dan atau surat penolakan terhadap Lopuji ini, beliau sebagai apa begitu? Namanya PHDI, kolektif and kolegial. Harus ketua umum. Tetapi ketua umum sebagai tembusan. Nanti yang bingung di sini. Ini apa begitu yang betul-betul bingung sekali. Mungkin Pak, ampun Bapak lanjutkan bingung, nanti umat jadi semakin bingung. Stop dulu di sana. Jadi Om Santi. Om saya suksema, Dr. Made. Ampun, bukan bermaksud semakin bingung. Tenang dulu. Baik. Mari kita lihat tadi Pak Dr. Made menyebutkan ada korban. Pak Cening, di Cening masih ada nih. Di Cening, lunas siapa saja sih yang di NTB kita bisa terdeteksi sebagai korban? Terus, Pak Cening, silakan. Om Swastiastu, Raja Wongi.
Ajeng Wengi. Untuk korban, kita atau yang ini melihat kan banyak video-videonya itu. Dari video itu dapat mengidentifikasi korban-korban. Contohnya ada acara metatah, ada acara pewintenan pemangku, ada acara perkawinan 3 bulanan, dan ada acara melukat yang disiram-siram pakai gayung plastik di kolam itu. Jadi sudah cukup banyak. Melaksanakan acara di Pulau Kejeng. Itu untuk di Mataram. Yang kebetulan juga ada satu yang saya kenal memang yang melukat, yaitu kawan saya sendiri, cuman belum sempat saya hubungi. Yang jelas kalau prosesi di sana sehari-harinya di rumahnya itu kan mengadakan pengobatan. Dari beberapa cerita sebelum jadi suling ini, orang-orang yang berobat di sana cukup bawa diri. Jadi menyerahkan uang sampai 3 juta. Biaya beban sarana prasarana sudah disiapkan. Kemudian yang kedua itu lah ada pengobatan lanjutan sampai ke Segar, tambah lagi 3-4 juta. Tentunya udah banyak ada. Nah, untuk yang korban ini, untuk yang perkawinan memang ada, sudah saya sampaikan juga, sudah disampaikan oleh saksi-saksi. Mungkin tidak saya sampaikan di sini, Pak. Gitu. Iya, beli jening, jangan disampaikan nama-nama saksinya, nggak apa-apa. Jadi agar jangan mereka juga ikut di sini. Nanti sampaikan kepada penyidik saja. Baik, Suksma beli cening. Segitu dulu untuk beli cening. Sekarang saya mau tarik sedikit permasalahan ini ke dalam tubuh PHDI yang sudah memang dari dulu punya Bisame dan seterusnya ya, hingga PHDI Mangsabu ke-11 saya lihat yang harus kita lihat. Lalu kemudian ada MLB yang kita laksanakan. Saya meminta pendapat Pak Prof. Sudiane. Kalau seandainya seseorang yang memang layak dianggap sebagai seorang sulinggih, nah itu dari segi bisamenya PHDI apa sih yang dilihat pertama-tama Pak Prof? Minimum apa sih dilihat dulu Pak Prof? Masih mute Pak Prof? Yang pertama, kalau dia dikatakan suatu sulinggih itu ya, yang pertama itu adalah yang bersangkutan kan harus mempunyai ada yang mengusulkan, yang mengusulkan bahwa yang bersangkutan akan diangkat sebagai sulinggih di daerah itu atau dengan kelompoknya. Kemudian yang kedua adalah ada parisade, terutama parisade kabupaten kota atau provinsi yang mengajukan pada guru-guru mereka. Biasanya ada 3, ada guru nabi, yang itu. Kemudian berikutnya baru dilakukan yang namanya dikse parikse, yaitu melihat kelayakan daripada orang tersebut untuk didiksa nantinya. Setelah layak baru dilakukan diksa tersebut. Nah, setelah dilakukan diksa baru yang bersangkutan ya mendapatkan gelar ya dari diksa sesuai dengan golongan dari yang bersangkutan. Ya, apakah dari Pasek, biasanya Ida Begawan, Ida Resi, kemudian dari Pande, Begawan, dan yang lainnya adalah seperti itu. Berarti ada masyarakat, sekelompok masyarakat menginginkan seorang yang diangkat menjadi sulinggih. Nah, itu yang harus dilakukan untuk itu. Yang tidak kalah pentingnya adalah minimal dia ada 3 nabe-nya itu yang bertanggung jawab untuk membina yang bersangkutan, nabe napa, kemudian nabe ini dan nabe saksi. Itu yang harus dilakukan itu. Kalau tidak melakukan seperti itu berarti kesulinggihannya telah diragukan.
Oke. Jadi kalau ngaku-ngaku di sesunan di Sewidi nggak boleh, Pak Prof? Ya, ya karena di dalam gini itu sudah dikatakan bahwa Diksa Widi itu tidak diakui sebagai diksa. Ya, tapi kalau untuk diri sendiri bisa, tapi untuk ke masyarakat tidak. Itulah sudah tidak diakui lagi sebagai Diksa Widi, itu tidak ada lagi di dalam Bisamo daripada Parisade Hindu Dharma Indonesia. Suksma Pak Prof. Itu semeton sami. Santi. Ini ke semeton sami. Jadi Bisamo sudah jelas. Jadi di Sewidi tidak harus mengikuti kalian yang ada. Saya akan ke Jong Suryanom niki lunas petunjuk kalau Sulingge dengan ketunya apalagi putih gitu kan ya. Saya lihat ada ketu merah, ada ketu hitam. Lunas penjelasan sedikit Jong Surya. Bukan Bu Puji nih, yang ketu putih itu bukan itu lagi, jadi bukan. Terus. Om Swastiastu. Swastiastu. Pertama saya disuruh menjelaskan tentang ketu. Ini mungkin saya tidak bisa menjelaskan. Tapi yang jelas soal ketu ini adalah muncul setelah mungkin di era tahun 90-an ya ini. Karena yang saya tahu, yang saya pahami, jadi Sulingge dulu ya sebelum era itu tidak ada pakai ketu yang berwarna-warni, jadi ketu putih, ketu tidak ada. Jadi, setelah itu baru terlihat memakai ketu yang ini. Nah, dan kebetulan saya pernah dengar bahwa itu ada ketentuan di dalam beberapa soroh. Jadi soroh-soroh itu yang ketentuan. Jadi makanya saya tidak bisa menjelaskan itu. Tapi saya lebih menarik dengan kasusnya Bu Puji ini. Jadi saya mohon waktu untuk sedikit juga memberi tanggapan ini. Pertama yang saya ingin tahu, mungkin bisa dijawab ini langsung. Apa status perkawinannya Bu Puji? Apakah beliau itu masih status suami istri, janda, atau tidak pernah kawin? Nah, atau perawan ya. Ini mungkin tolong dijawab aja ini satu biar saya bisa melanjutkan. Ada yang tahu enggak? Ini yang bisa, yang tahu mungkin Selain Kibli Cening atau Pak Ide di Cakra di Cakra terus di unmute dulu. Unmute dulu Nah, niki PAD NKB yang menjawab nih. Terus Kalau masalah status saya belum tahu apakah dia janda cerai atau janda mati. Tapi kabarnya yang saya dengar janda mati ya Pak Hendra. Janda Jadi ini. Tapi ini saya kan masih orang baru kemarin Pak. Swastiastu, Swastiastu. Nah, jadi saya nggak tahu. Jadi dapat jawaban bahwa beliau itu janda. Ya, janda mati. Janda apapun. Di kedumun. Kalau dilihat dari sesana kesulinggihan, ya termasuk juga apa yang menjadi satuan tafsir ini tahun 86 ini oleh PADI, sebenarnya janda itu tidak disebutkan di sini boleh didikse. Tapi kalau di dalam status di dalam sasana kesulinggihan tidak boleh mendikse janda. Kalau karena apa? Karena medikse itu adalah puruse. Nah, kalau kania didikse, beliau akan mengambil jalan sebagai puruse. Itu. Jadi tidak boleh orang yang sudah menjadi ibu, yang sudah pernah menjadi ibu itu untuk menjadi didikse. Itu tidak boleh sama sekali. Nah, ini persoalan saya kaitkan begini. Apakah ide Pedanda Bang Burwan memahami hal ini? Itu persoalannya. Karena apa? Karena pertama beliau menyarankan untuk diseulang. Ini persoalan ini. Nah, oke. Terus kedua beliau itu memberi surat kepada kepada salah satu dari Dharmadiaksa surat tugas untuk bertugas dikse parikse. Nah, ini jadi
kasus Ibu Puji ini membongkar juga kasus ketidakpahaman seorang Sulinggih tentang sasana kesulingihan. Ini persoalan ini. Ini mendasar nah, sekali nih kayaknya. Kalau seorang Sulinggih sudah tidak memahami sasana kesulingihan, baik sasana kesulingihan yang katakanlah ditulis oleh PHDI, jadi itu ada yang tafsir itu, atau sasana kesulingihan dari rontal-rontal, ini ada beberapa rontal ini, seperti catur dreste, worti sesana, siwa sesana, resi sesana. Nah, kalau ini pun tidak dipahami, kalau beliau menyarankan itu artinya beliau tidak paham dengan sesana kesulingihan ini. Nah, betapa rusaknya. Jadi beliau itu seorang Dharma Adiaksa. Jadi betapa rusaknya kesulingihan kita saat ini. Karena seorang Dharma Adiaksa tidak memahami sasana kesulingihan. Nah, jadi itu saja komentar saya sedikit, karena beberapa ini ketentuan PHDI juga merusak, ada tentang umur ini merusak sasana kesulingihan. Karena apa? Karena sulinggih di dalam rontal-rontal tersebut itu minimal. Jadi kalau orang tuanya sulinggih, kakyangnya sulinggih, itu minimal 50 tahun umurnya. Dan istri itu harus sudah baki. Itu syarat pertama. Harus sudah tidak menstruasi. Menopause. Nah, kalau tidak, artinya orang tuanya tidak sulinggih, kakyangnya tidak sulinggih, makanya itu umurnya 60 tahun. Dan tetap istrinya sudah bakti. Nah, artinya apa? Syarat. Nah, ini Ibu Puji umurnya berapa? Apakah sudah bakti juga saya tidak tahu. Jadi syarat kesulingihan ini dilanggar oleh PHDI. Jadi dengan memberikan umur 40 tahun. Ini suatu yang kita sangat sayangkan. Padahal yang membuat bisama PHDI ini adalah sulinggih. Ini juga menjadi masalah. Jadi inilah. Jadi saya kira perlu ini untuk untuk dikembalikan kesulinggihan ini untuk tidak terus carut-marut seperti ini. Jadi kalau ini tidak dikembalikan, nah ini akan terjadi. Jadi kan kita sudah tahu beberapa kasus sulinggih-sulinggih yang terjadi di Bali ya, ada sulinggih menggelar ketu ya. Jadi untuk kawin. Nah ini sudah parah ini. Jadi ada sulinggih yang melakukan pelecehan seksual, ada sulinggih yang jual dulang dan lain sebagainya ya. Nah ini masalah sangat besar ini. Itu saja Pak Komang, sukseme. Om Santi Om. Atur sukseme Jung Slianom, betul sekali banyak permasalahan yang ada dalam kesulinggihan akibat kita pembiaran yang terjadi. Dan kalau saya ingat juga bahwa ada sulinggih ngaturan gambar pun buat saya adalah sesuatu hal yang sangat merusak tataran waktu, dan kebetulan adalah seorang Bang Buruan yang melakukan itu juga buat saya sudah sangat merusak sebagai orang yang awam ya tentang kesulinggihan. Jadi mari kita tetap lanjutkan untuk pemurnian kembali Hindu kita melalui para sulinggih yang memang harusnya berperilaku sebagai sulinggih. Matur suksma Jung Surya atas pencerahannya juga, dan sangat-sangat benar penekanannya terhadap hal tersebut. Baik, saya akan minta dari jauh nih Pak Wayan, Pak Dr. Wayan Darmayana dari Bengkulu, kali wenten nggih. Nggih, Pak Wayan. Nggih. Sasu Wayan nggih. Nggih, bagaimana pendapat Bapak kalau dikaitkan dengan kasusnya Bu Puji di Bengkulu nih, Pak? Nggih, terus. Nggih. Menurut yang kami sampun berpendapat tadi, Cik. Jadi kita memang mesti jangan sampai ini muncul lagi ada pandita palsu yang lain. Jadi saya kira dapat patut apresiasi sama Bricening ini yang selalu konsisten untuk menegakkan lembaga kesulinggihan kita tetap pada tracknya yang
derste yang kita punya gitu ya. Pemurnian PHDI ini memang salah satunya adalah dengan bagaimana apa namanya derste yang kita miliki terkait dengan kesulinggihan ini benar-benar ditegakkan. Ya, jadi konsisten gitu ya, konsisten dan tidak justru digerus oleh kita sendiri gitu loh. Nah, ini menjadi persoalan, dan terus terang itu pun tentu kita tidak terima kalau sampai ke Bengkulu. Jadi kita apresiasi juga buat Pak Alit sampun mendukung niki untuk tetap ditegakkan. Mangde niki ajak, jadi mudah-mudahan niki bisa menjadi pelajaran bagi kita semua ya. Tidak akan muncul lagi sulinggi-sulinggi sane palsu, sane penuh kebohongan ya. Niki saya kira Pak Komang, jadi harus apresiasi untuk niki pembahasan niki. Suksma Pak Ayan. Baik, Bapak Ibu sekalian umat Sedharma dimanapun berada, itu tadi dari Bengkulu, karena salah satu kantong umat juga di Sumatera, selain Sumatera Selatan, Lampung tentunya, Bengkulu juga ada banyak umatnya. Lalu saya mau tanya Pak Purnama Jaya. Nah, ini kebetulan sekali beliau adalah mantan Ketua PHDI di Tangsel, di kota Tangerang Selatan, yang menggantikan Dr. Arnayo waktu itu. Nah, ini nama ini muncul kenapa terkait dengan Bu Puji, karena dia adalah salah satu yang didikse saat Bu Puji ini mengaku sebagai nabi nih. Udah jadi sulinggi, saya jadi nabi lagi sekarang. Nah, Pak Pur, bagaimana pendapat Bapak atas hal tersebut, Pak Pur? Terus Pak Pur. Pak Pur, ampun. Pak Komang dan semeton sarang kami sih. Pertanyaan pertama Pak Komang terkait dengan langsung orangnya ini. Yang tiang gantikan waktu 2014 atau 15. Pak Dr. Arnaya, orang yang saya hormati ya, senior saya di Tangsel. Merasa gimana ya? Sangat prihatin ya dengan kejadian ini. Saya juga ditelepon oleh warga Banjar saya, warga Tangsel ini, agar bisa diselesaikan dan sebaik-baiknya begitulah ya, jangan, karena beliau adalah tetap warga kita di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini ini sudah berkumpul bermacam-macam profesi ya, tokoh, ada tokoh hukum yang tadi Pak Brigjen, Pak Dr. Sergei ya membahas mengenai sosial, mengenai budaya yang terkait dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Di sisi lain ada Pak Komang sendiri sebagai seorang yang mendekati pers lah begitu ya, seorang yang bisa menggabungkan kita para ketua PHDI ini yang ngurusi, termasuk saya mantannya sekarang juga diminta mengurus PHDI pemurnian ini, yang mengurus spiritual kita ini. Jadi ada dua hal yang kita bersentuhan ini, satu mengenai hukum yang terkait dengan sosial budaya, kedua mengenai spiritual yang sangat menyentuh ideologi ini. Ini tentu satu persoalan yang di umat atau di rakyat atau di masyarakat yang tidak bisa dibiarkan ya. Sebagai masyarakat kita, apalagi kita sudah mencanangkan negara madani ini, negara yang dikontrol oleh kita untuk kita, masyarakat untuk masyarakat, sebelum nanti dilanjutkan ke
pemerintah atau yang berwajib ya secara hukum melaksanakan ini. Dan semua sudah bicara ya dengan sangat baik ya, sangat menguasai semuanya nih, baik tokoh PHDI, para tokoh PHDI maupun atau hukum nih. Dan ini ya memang harus muncul dari masyarakat. Nah ini yang kita reform sejak 1998 ya, bahwa negara ini adalah negara nada. Mungkin yang singkat nih Pak Komang ini harus diselesaikan. Ya. Karena dia akan seperti visi kemerdekaan tadi, dia akan mengganggu program daripada guru wisesa kita. Mungkin demikian Pak Komang, selamat malam. Om Santi Om. Om Santi Om. Nggih, matur semua Pak Pur. Saya akan kembali ke Pak Brigjen Dalit Widana selaku moncol mungkin iki, selaku salah seorang tentu sesepuh guru dari Bujangga Waisnawa. Pak De, seandainya ada yang sudah mendikse melalui cara apapun itu, kan wenten abiseke, dapatlah abiseke dari guru nabinya. Lalu boleh nggak merubah abisekenya sendiri, Pak De? Niki coba kita karena ada kasus yang mirip juga Niki diangkat oleh listening. Jadi nah ini kan sama jadinya. Jadi ngaku abiseke gitu ataupun apapun itu abisekenya, tapi tiba-tiba mengganti abisekenya gimana nih Pak Denggi? Terus terima kasih untuk Amariaran mengganti nama Walake menjadi nama Sulinge dengan biseke. Itu ada prosedurnya. Prosedurnya adalah ketika seorang Walako yang telah melaksanakan Eko Jati sebagai pemangku ataupun sebagai setingkat dengan pemangku akan mempersiapkan diri mengikuti Eko Dwi Jati, maka diwajibkan untuk mengikuti aguron-guron dengan 3 nabe, 1 nabe napak, nabe watra, dan nabe saksi. Nah kemudian setelah lulus aguron-guron dan akan dilaksanakan pediksaan dengan amatirage, nabe napak akan memberikan abiseke dan diberikan kepada PHDI, kemudian PHDI mengeluarkan surat keputusan abiseke. Jadi tidak boleh seseorang itu langsung abiseke saya ini dasar hukum tidak ada. Gitu. Jadi tidak boleh dia mengabisekokan dirinya sendiri, tidak boleh itu. Nah, apabila mau merubah abiseke, maka harus melapor ke guru nabi napaknya. Ratu titiang wenten puniki keberbahan bes berat titiang nabi wasana ngangge biseke puniki nabi yang ganti dengan niki dan keten ida mengeluarkan bisamo malih menghubungi PHDI malih keluar seketen. Jadi tidak boleh. Jadi seseorang yang merasa dirinya sulingin langsung memberikan abiseke sendiri, apalagi alasan saya diberikan abiseke oleh Ido Sang Yang Widiwasa. Berat ini. Nah kalau sudah begitu kan perlu dicek kejiwaannya. Kerendahan gitu. Kenen Pak Komang. Pas nih penjelasannya. Terus Yusri Negara silakan angkat tangannya sendiri. Yang menggelitik ini Pak Jero Gede Alit niki sambil bicara sambil ketawa, senyumnya, kumisnya jadi menggelitik gitu. Apa yang disampaikan abiseke mendapatkan abiseke itu ya proseduralnya seperti itu yang kita tahu dari dulu. Kita waktu kecil-kecilnya juga sudah ngerti hal itu berlaku di Bali. Tapi ada yang mengaku sulingge malah nggak mau ngerti, bukan nggak ngerti saya kira. Sampai seperti itu
aduh luar biasa, bersurat, pakai surat tugas, pakai ini, pakai itu. Jadi dimodernisasi semuanya, termasuk caru-caru pun pakai gambar kan dimodernisasi itu jadinya. Buta kalau aja ditipu, apalagi kita ditipu juga kali ya. Kalau ditipu, apalagi kita. Buta kalau aja ditipu, apalagi kita. Enggak, justru buta kalau aja berani ditipu gitu justru. Buta kalau aja berani ditipu, apalagi kita. Buta kalaunya ngamuk baru tahu dia nanti. Begitu. Tapi itu tidak bisa dilaporkan, Pak. Karena pelapornya nggak ada. Kalau yang itu nggak kena hukum, Pak. Untuk kalau yang dirugikan kan tidak ada yang melapor. Korban nggak ada. Oke, maksudnya karena saja ditipu, apalagi kita ini gitu. Keluarin surat, diam-diam setelah diributin dicabut. Nah ini kan tipu-tipu jadinya. Kalau nggak ada ribut kelihatannya. Amburon nih, ya gentar mantan, ini seloroh dikit supaya kita nggak serius terus. Betul. Ya, gentar mantan. Kita setuju dengan Pak Gede Alit nih. Jadi kalau tidak diributkan kalau nggak diributkan surat itu berarti iya, makanya lanjut penipuannya. Jadi buta kalau ya ditipu, apalagi kita aja surat dikeluarin, dicabut lagi kan. Waduh, kalau nggak diributin nggak dicabut itu. Yang akan ke Jong Suryanom nih, yang hal yang lain nih, tapi masih menyangkut dengan hal ini karena tadi saya menyebutkan nama di sini Pak Dr. Arnayu, saya kenal juga, tapi maksudnya beliau kan didikse oleh nabinya yaitu Puji kan ya, dan dilakukan juga oleh seorang nabi dari Weda Posana Ashram tuh. Bagaimana sih sebenarnya kedudukan Weda Posana Ashram? Boleh nggak mengeluarkan sulingi ataupun panitu Jong Surya? Apa yang pendapatnya Jong Surya di sini? Ada pendapat nggak? Kalau saya sih simpel aja. Jadi Weda Posana Ashram itu adalah sulinggih yang tidak sesuai dengan dreste kesulinggihan yang ada di Bali. Nggak boleh disebut sulinggih dong kalau gitu. Artinya, makanya artinya Weda Posana Ashram itu kalau dilihat dari Hindu Dharma Indonesia itu bukan sulinggih. Oke. Nah, sekarang Pak Arnayu itu didikse oleh Ibu Puji. Nah, itu satu sudah tidak sulinggih. Jadi penipu, pembohong mendikse Pak Arnayu. Nah, apakah beliau Pak Arnayu ini tertipu atau Pak Arnayu ini tahu statusnya Bu Puji sebenarnya? Ini yang saya tidak tahu. Kalau beliau tahu terus mau didikse, ya artinya ini dua-duanya sama. Jadi Pak Arnayu ini adalah bukan sulinggih. Artinya, dan apalagi dengan dikse yang dilakukan, yang ikut melakukan adalah WPA, jadi bukan sulinggih Dreste Bali. Gitu. Jadi dan ikut mau didikse oleh orang yang sudah dia ketahui bukan sulinggih atau sulinggih palsu. Ya ini Pak Arnayu ini juga secara mental ya sudah tidak benar juga gitu. Nah, jadi itu. KW juga. Ya, KW. Nah kalau beliaunya tidak tahu, Ibu Puji itu seperti itu, seharusnya Pak Arnayu ini ikut mendukung Pak Cening, jadi melakukan laporan bahwa beliau dirugikan. Berapa biaya pediksaan itu kan begitu. Itu baru paling pas itu. Ya, jadi kalau dia merasa dia tidak tahu, ternyata merasa dirugikan, datang ke Polda gitu. Ya ikut. Nah, satu hal lagi yang perlu itu adalah WHDI. Ini tidak main-main tuh WHDI mengeluarkan surat itu. WHDI itu organisasi Yati Wanita Hindu Indonesia itu. Jadi mengeluarkan surat untuk Ibu Puji. Nah, sama juga kasusnya. Kalau WHDI tidak tahu bahwa Ibu Puji itu menipu, nah WHDI harus ikut mengklirkan ini. Jadi menyatakan kerugian yang cukup besar, artinya secara ini, jadi kerugiannya WHDI malah tidak hanya kerugian moral umat. Bayangkan WHDI ikut memblasukkan umat, di mana sehingga umat akan diberikan ceramah oleh penipu yang mengaku sulinggih. Ini persoalan. Nah, harusnya WHDI harusnya WHDI sendiri harusnya ya paling tidak usah kelompok, tapi
mengeluarkan statement gitu untuk membersihkan. Ya. Jangan sampai WHDI nanti ikut kena kotornya Ibu Puji gitu. Turut serta melakukan perbuatan. Ya dengan surat serta. Tanya aja Pak Gedalit sama Pak Jogede. Turut serta itu. Ya mudah-mudahan acara ini didengar oleh orang-orang yang dekat WHDI dan disampaikan. Dan saya siap untuk berbicara seandainya memang diminta sarannya dan lain sebagainya. Gitu. Betul. Semua. Baik, Pak Jogede Ketut Slegik, silakan. Bagaimana pendapatnya? Ya, baik. Om Swastiastu. Sebenarnya sudah secara komprehensif, baik secara hukum material, hukum pidana, juga tentang etika kesulinggihan itu sudah masuk semua, sudah clear sebenarnya. Memang yang menarik tadi statement dari atau penjelasan dari Jung Surya tadi, memang seharusnya kalau Pak Arnanya mau membersihkan nama beliaulah yang harus menjadi pelapor. Ikut menjadi pelapor di sana, melaporkan Bu Puji. Karena dia artinya didikse ternyata yang mendikse itu adalah melakukan penipuan tentang martabat, nama palsu dan sebagainya. Jadi artinya didikse menjadi Sulingge, diberi abiseke, tetapi dia bukan Sulingge. Seharusnya beliau yang menjadi status korban. Salah satu korban kan beliau ini. Salah satu korban terdekat. Terkecuali beliau itu tahu bahwa status daripada nabenya ini, yang dikatakan sebagai nabenya ini, Bu Puji ini adalah tahu sebagai walake. Nah, kalau tahu sebagai walake, perbuatan statusnya beliau sebagai korban tidak masuk. Bahkan kalau memang dikatakan dia membantu melakukan perbuatan bisa, karena ngantarkan ke sana ke sini kan. Turut serta berarti. Bukan. Kalau turut serta itu 55, pasal 55 KUHP. Pasal 56 ini, pasal 56 membantu melakukan perbuatan hukum, yaitu seperti ke Banten beliau yang ngantarkan, nah, itu kan. Ini kan terjadi pelaksanaan atau terjadi perbuatan itu gitu. Beliau di sana disambut sebagai seorang Sulingge, ditempatkan yang layak sebagai ini. Ternyata palsu. Hanya melakukan penipuan. Kalau WHDI ngeluarin surat tugas, Pak. Nah, kalau WHDI kan status beliau itu kan memang tidak tahu. Ini kan yang tahu ini, makanya dia bilang tadi kan, kenapa Pak Arnanya bisa masuk ke arah perbuatan 556 itu? Karena dia mengetahui perbuatan itu. Kalau tahu. Orang yang tidak tahu, bahkan WHDI itu korban itu. Karena dia statusnya dia menyatakan diri sebagai ini sampai dia ngeluarin surat. Ngugu dah, dia ngugu. Wah, ya dipercaya. Wah, keluar. Ternyata bukan. Nah, itu dia petipu juga gitu kan. Itu malah korban. Bukan ini. Tapi yang bilang tadi catatannya, kecuali Pak Arnanya tahu bahwa dia itu statusnya sebenarnya bukan Sulingge, tetapi dia ngantarkan sana sini sana, itu membantu melakukan perbuatan. Mungkin nggak, Patut? Mungkin nggak kalau itu dilakukan Pak Arnanya dipanggil sebagai saksi juga? Oh bisa, nanti kalau di penyidikan pasti dipanggil. Pasti dipanggil ya? Pasti dipanggil itu. Oke. Karena kalau Tiang dulu melakukan penyidikan, orang yang mengetahui, jadi setiap orang yang mengetahui terjadinya sebuah peristiwa, dipanggil. Itu harus wajib dipanggil sebagai saksi. Apalagi dia saksi yang melihat langsung perbuatan itu. Melihat langsung, mengalami langsung dia. Jadi dia yang melihat. Oh ya benar. Jadi ini yang disebut status saksi di dalam KUHP itu. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, orang yang melihat, mendengar, dan merasakan. Merasakan artinya mengalami.
bukan merasakan tanda kutip sesuatu ya. Mengalami artinya dia. Mengalami. Ya, itu. Jadi itu yang disebut sebagai satu saksi, maka ini bisa saja kalau pertanyaan yang seperti tadi, oh bisa, kemungkinan besarnya dipanggil bisa. Makanya yang saran dia penyidik di NTB ini jangan ragu-ragu, ini pidana murni, tidak ada kaitannya yang lain-lain. Oke. Suksmo, ada rekaman ini akan disampaikan oleh Pak Cening kepada para penyidik juga, biar ini yang menjelaskan, ini mantan penyidik juga, ini mantan Wakapolda menjelaskan. Nanti Pak Cening sampaikan ke nggih terus di Cakle Cening angkat tangan niku. Terus nggih. Unmute dulu, masih mute. Unmute dulu. Nggih. Masih. Nggih, sampun. Swastiastu. Yes. Jadi seperti ini sepanjang perjalanan saya, Pak, sebagai panitia atau pelaksanaan pewarta karya maupun gale, kalau di Lombok biasanya itu bahasanya. Saya sebagai pelaksana langsung gitu, baik yang didelegasikan di Jawa Barat maupun di Nusa Tenggara Barat, sehingga saya tahu persis lah 70% lah tata cara pelaksanaannya, baik secara administratif maupun secara niskalenya, kan seperti itu. Nah, artinya ada pradiksa, diksa dan pasca diksa. Kan itu. Di dalam pradiksa ini tentunya seorang calon diksite akan menentukan siapa nabenya. 3 guru yang tadi disampaikan, ya kan begitu. Tentunya surat pernyataan kesediaan menjadi guru nabe di dalam administrasi. Yang kedua, surat kesediaan menjadi guru waktu, surat kesediaan menjadi guru saksi, surat dukungan dari yang mendukung itu calon sisirnya, ya kan. Yang ketiga, kalau dia suami, istrinya surat dukungan istri, surat SKCK. Nah ini kan kondisi terlapor nih. Yang kedua, surat keterangan sehat. Dan saya tambahkan lagi untuk di NTB, surat keterangan sehat jiwa yang harus dikeluarkan oleh rumah sakit jiwa yang ya benar ini Pak, sudah 3 kali saya melaksanakan itu yang di NTB itu harus dilaksanakan. Barulah melakukan sakramen pradiksa sampai kepada sede angge mati rage. Nah, kan seperti itu biasanya. Acara diksi parikse tentunya parisade membawa berkas itu ke Darmu Pepati di wilayah untuk menentukan dewasa untuk pelaksanaan diksi pariksenya dan mendelegasikan pedande atau sulinge yang melaksanakan diksi pariksenya ditentukan oleh Manggala Darmu Pepati berdasarkan parum. Biasanya seperti itu. Siapa? Ada pedande pelaksana, ada sulinge pelaksana diksi parikse, ada sulinge peninjau yang punya hak suara, kan begitu. Nah ini tidak dilakukan. Nah barulah pelaksanaan sakramen sampai kepada sede angge. Kalau melaksanakan itu, barulah di acara diksenya. Acara diksenya ada 31 sakramen yang harus dia lakukan. Ya. Kan begitu. Sehingga diinisiasi oleh nabenya. Berubahlah nama beliau. Yang tadinya lahir dari walake rahim ibu ke rahim nabe atau wide. Itu bahasa yang kami tahu. Nah setelah itu ada acara kelanjutannya, yaitu acara pasca diksa, yaitu acara ngelinggihan wede atau mapulang lingge. Ini kan harus dilalui dan disaksikan oleh orang banyak. Iya, apalagi harus tentang catur guru, catur bandana, banyak sekali lah. Ininya dalam pelaksanaan diksi parikse. Nah, artinya di sini BBM Gede Bang Buruan pernah membuat surat persetujuan menjadi guru nabe. Di dalam poin menyatakan bahwa surat itu sudah kadaluarsa. Saya baca surat itu tidak ada deadline waktu, sehingga apa yang disebut kadaluarsa? Nah itu. Yang kedua, sulinge yang bisa menjadi nabe mendapat piagam ngeluke Palisrayu PHDI. Nah ini saya bingung ini. Saya belum pernah PHDI yang mengeluarkan SK pelaksanaan diksi parikse untuk ditindaklanjuti mendikse. Saya baru tahu ada piagam ngeluke Palisrayu. Apakah ini kompetensi yang dikeluarkan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi? Kan gitu, sehingga pantas melakukan itu, kan begitu. Nah ini baru muncul di poin terakhir. Nah ini yang saya
Saya nggak ambigunya di sini. Kekhawatiran masyarakat di Lombok, saya lah janganlah mewakili masyarakat. Kalau mengaku sebagai Sulinggi, bolehlah mau jungkir balik di rumahnya silakan saja. Mau jadi bertada apapun silakan saja. Tapi kalau menggunakan sarana umum tempat ibadah atau pura melaksanakan ritual di balik piyogan, bagaimana nasib puranya itu? Apakah tidak letah? Betul. Apakah tidak melakukan upacara-upacara besar? Ini yang wajib dilihat. Terus urgensinya terhadap undang-undang apa? Ketika melaksanakan pengesahan perkawinan. Dong batal ke orang kalau pada Sulingginya sendiri, nah ini yang bahaya. Ini yang harus disikapi. Makanya PHNI bersurat menghimbau kepada pura untuk tidak memberikan beraktivitas di balik piyogaan yang namanya tersebut di atas. Harus secara tegas itu. Ya. Kalau sembahyang biasa silakan saja, tidak melarang hak asasi orang beribadah, tapi menggunakan sarana Sulinggi untuk melakukan ritual, apalagi menggunakan atribut, wah itu pelanggaran. Ji Cakre, ampun. Ya. Ada pernah tahu nggak Ji di mana misalnya seorang Bu Puji waktu itu muput karya di pura apa gitu, ada nggak? Di Lombok belum. Di Lombok ada. Ya belum sih, ada sih isunya. Susah dia di tempat ini. Saya tidak pernah melihat. Nggak akan laku. Di Lombok nggak laku ya? Ya. Kan sudah pernah saya ekspos juga karena mendapatkan data Ibu Puji bersama Pak Harnayu ini melingkir di Bali Poedan, terutama kalau yang ada di Tanah Lot itu ternyata berugah ada sekepat biasa dia. Itu sudah dicek, ada buktinya. Nah, tapi ada persoalan lagi di tempat lain yang di Pejeng. Itu jelas-jelas di balik payogan. Dan gambar fotonya sudah ada. Dan saya sudah membuat surat terbuka agar pengomong pura, karena itu pura penyusungan jagat yang di Pejeng. Sehingga semestinya BBM ini tidak menutup mata, tidak menutup hati, tidak membela siapa-siapa. Harus juga menegakkan kesucian pura penyusungan jagat. Artinya jangan hanya memberikan perintah untuk mengguru piduka, itu kan umum aja pada Widi. Dan juga terhadap pura penyusungan jagat yang pernah didudukin oleh kedua orang itu, mestinya kita tuntut untuk melakukan prayascita pura setempat dan guru piduka di tempat pura itu. Ini penyusunan jagat loh. Efeknya nanti ketika itu kita tidak minta kepada yang bersangkutan, itu berarti kita mendiamkan bahwa pura itu sebenarnya dari kesucian pura, menjaga kesucian pura sudah termasuk ledak. Dalam kesatuan tafsir semua itu sudah ada petunjuknya, sehingga sangat perlulah kita umat Hindu untuk menjaga kesucian pura, apalagi pura penyusungan jagat. Tuntut kedua orang itu untuk guru piduka di pura tersebut. Dan prayascita, orang yang yakin patung ngajak kita tuntut untuk prayascita ini, seorang BBR tidak paham. Mungkin saya lebih cocok jadi Sulinggi. Dan ada di Sulinggi. Sayangnya karena dia tahu tentang siwa sesana, seorang Balian tidak boleh, orang yang pernah dilempar pakai tai juga tidak boleh, orang yang pernah disiram pakai air kencing juga tidak boleh. Karena saya nakal waktu kecil bermain-main sama teman saya yang nakal, pernah disiram pakai air kencing. Banyak teman ngolong-ngolong, Pak Celing jadi Sulinggi, oh maaf tidak bisa, karena saya pernah disiram. Nah, jadi saya lebih taat daripada lontar sang yang siwa sesana. Pada kesempatan ini, Titiang matur suksomo dan sangat terharu siapa yang menyusun lontar siwa sesana itu ternyata terbukti. Inilah kegaduhan seperti ini karena amburadulnya orang tidak percaya, tidak memegang teguh pedoman sang yang siwa sesana itu adalah seorang Sulinggi Dresta yang dari Siwa
bude, wesdawe bujangga, itu wajib. Pegangannya, pedomannya sangat jiwa sesana. Gitu. Nah, inilah makanya pada kesempatan ini Ampurayang punya pendapat dan telah beberapa masyarakat dan tokoh yang sampaikan. Bahkan ada satu orang yang kebetulan dekat dengan saya dan saya sampaikan pendapatnya. Dia nanti akan nyulingge kemudian dengan kesadaran sendiri membuat surat pernyataan sendiri yang isinya apa? Satu, tidak akan menikah nanti bila mana menduda. Jangan sampai terjadi sudah jadi nabe buang buen gitu. Kawin lagi. Nah, dipakai jurus, oh tadi nganten belukar gelung malu. Begitu male baru jadi. Makin beda buang terus bubar pengkeluk pendase nganten. Nah, itulah jadi secara hukum harus Parisade ini menyiapkan formatnya atau dari kesadaran daripada calon di situ untuk membuat surat pernyataan demikian. Kemudian surat pernyataan itu juga pada saat Parisade melakukan dikse parise itu harus ditanyakan dan dituangkan di dalam surat tertulis. Ya, pertanyaan kemudian sudah dibakukan. Salah satunya ageman. Apakah satu pertanyaan yang penting? Apakah Anda atau jelema ini menjadi sulingge akan megang ageman yang mana? Oh, nanti dijawab kayak WPA. Wah, saya kan pegang ageman Weda itu, semua disebut Weda. Alasannya apa? Hak asasi. Semua orang berhak mendikse. Nah, lalu agemannya yang mana dipakai? Ageman yang mana? Begitu dia bilang Weda, ternyata agama-agamanya drastis. Dia pakai, memang di Weda dan sebagainya tentang suhu pakrano itu kan tidak ada. Sehingga di dalam surat pernyataan itu minimal isinya pernyataan bahwa ageman tunduk kepada catur guru. Nah, kebetulan saya kemarin yang untuk menjadi di situ pertanyaannya, apakah Anda akan taat dan tunduk selamanya terhadap Tri Guru? Ya, itu ada tuangkan dalam tertulis. Yang kedua, apakah yakin Anda tahu tentang catur guru? Ya, maaf, baru malam ini tuh catur guru dari beliaunya di sini ada. Jadi ada Weda, catur Weda, apalagi catur Bandager, terus Pancamang Weda. Itu disebutkan di sini disebut catur guru dan Itiasa Purana itu kalau salah ada. Nah, itu dituangkan bila mana nanti kemudian hari terjadi penyimpangan, kita sudah tidak panik seperti sekarang ini. Mana pakai dasar dalil pembenar saja. Nah, inilah celah-celah yang harus kita tutup serapat-rapatnya. Jangan sampai dipergunakan celah ini. Contohnya pernikahan yang sudah terjadi oleh seorang nabi dengan duda, padahal dia menikahi wanita yang belum jelas statusnya janda, hanya ditinggal oleh suami isunya, karena dia begawan ageni ini yang laki musade mubaden itu selingkuh, apakah disembur dan sebagainya, akhirnya dia kabur. Nah, apakah statusnya perempuan itu si begawan ini sebagai janda? Tentunya tidak. Kita seorang resi, seorang sulingge memang harus taat dengan dharma agama dan dharma negara. Dharma agama apa? Apakah perceraiannya sudah sesuai dengan dharma agama? Yang kedua, apakah seorang wanita janda ini yang sendirian yang mengajak anak, dia sudah sesuai dengan dharma negara? Ada sah akte perceraian. Ya. Misalnya ditinggalkan, belum tentu dia menceraikan. Lalu anak-anaknya dibawa, diambil alih oleh yang menikahi ini. Nah, artinya isu hukum istilahnya
Ini kan sangat menyakitkan dan menyedihkan hatinya Pak Cening. Saya berkali-kali sering saya tengah malam saya menangis Pak. Sedih sekali. Berarti ini adalah seorang Sulingih napi menikahi istri orang. Waduh. Sudah sakit. Tidak boleh jadi Sulingih lagi semestinya. Tidak boleh. Nah, itulah makanya perlu adanya surat pernyataan tadi. Mudah-mudahan para pengelipsir dan tokoh-tokoh yang ada di Zoom ini itu hanya masukan yang pribadi sehingga kita tutup kemungkinan yang akan terjadi kemudian. Bila mana dia menyeleweng, tinggal tunjukkan ini surat pernyataan Anda. Anda tidak boleh mendiksa lagi. Anda tidak boleh. Anda mengaku tunduk taat pada dari guru, catur guru dan sebagainya. Apalagi dia ikut aliran-aliran samperdaya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ampurayan, itu hanya masukan saja. Oke, matur sukses. Mantap. Apa dari yang Pak Komang? Pak Ade mau ngomentarin, terus. Terima kasih Pak Cening, kemarin Ido Jeruk Manis suami istri datang ke saya ke kantor. Oh, Niki kasusnya yang asli. Kasusnya yang Danu Pak Cening menceritakan bahwa Pak Cening membuli dan lain sebagainya. Ido menceritakan kepada saya bahwa yang istri punya akte perceraian, yang lanang punya akte perceraian. Nah, kalaulah ada kekurangan-kekurangan sareng Ido Nunas, mari kita koordinasikan. Ido sudah berubah dari, memang pernah dulu mengikut Hari Krishna dan Sai Baba, tetapi itu hanya sebatas untuk ilmu pengetahuan. Dalam praktek sehari-hari selaku pandito, sudah menggelar Dresta Bali, dan saya juga sudah menyampaikan sareng Ido, kalau memang Ido sudah meninggalkan Sai Baba dan atau Hari Krishna, jangan membaca bacaan, kemudian jangan melaksanakan Agnihotra. Oh tidak, Titiang sampun tidak melaksanakan gitu. Kalau Titiang napi petunjuk saking Darmo Adiakso untuk Dresta Bali tiang siap kendang rakyat. Jadi Titiang bersama ini, nah kalau Titiang boleh untuk kasusnya Ido Jeruk Manis dipending dulu Pak, jangan dilanjut dulu. Cukupan dulu sampai dirikau karena ragana mau ikut ke kita ini ke Sulingih Dresta Bali ini, dan sudah berjanji untuk tidak melaksanakan ageman-ageman dari Hari Krishna dan Sai Baba. Itu. Mari kita napi wasana, dinginkan dulu suasananya ini supaya kalau memang Ido mau berubah, nanti Darmo Adiakso akan memberikan syarat-syarat. Karena Titiang juga sudah berkonsultasi sareng Ido, tidak boleh seorang Sulingih mantan BPA atau yang terimbas dengan Sai Baba dan Hari Krishna itu hanya dengan ngomong saja sudah kita terima, tidak. Itu nanti ada persyaratan. Ada prosesi. Apakah didiksa ulang dan lain sebagainya, itu nanti sedang diatur oleh Ido Darmo Adiakso kita. Nah, kentan Titiang Nuna sering Pak Cening lagi, tolong diademkan dumun masalah Ido itu, jangan dilanjutkan dulu Asa peniko Titiang Pak Cening terus niki lain niki jadi niki bukan yang diomongkan oleh Pak Cening dan Pak Dialit terakhir niki bukan lu puji ya. Bukan. Semeton kami dimanapun berada niki tadi adalah hal-hal ataupun banyak dari sekian banyak permasalahan kesulingan yang ada. Salah satunya selain puji tadi adalah yang disebutkan oleh Pak Cening dan Pak Dialit tadi. Ada yang dulunya mengikuti sampradaya lalu mendikse, ceritanya mendikse nggak tahu bagaimana, kita nggak pernah tahu ya Pak ya. Jadi bagaimana sekarang beliau bilang sudah masuk Dresta Bali. Nah, tentu kita mendapatkan tadi malam diskusi yang cukup panjang juga dengan Ido Darmo Adiakso kita, Ido Lesi Agung Wayabie,
memberikan beberapa poin bahwa akan membuat BISAME nomor 1, nomor 2 akan membuat tentu aturan-aturan tentang bagaimana kalau seseorang yang dulu sudah katanya mendikse dan sebagainya untuk melaksanakan dikse ulang, tentu dengan pakem-pakem yang kita tadi bahas ya. Jadi artinya ada batasan-batasannya. Tidak asal yang tadi menghilangkan aja nama Agninya lalu jadi dari Bali, nggak begitu tentunya. Nah itu yang dimaksud Pak Dali tadi, ada prosesinya yang kita serahkan kepada sang wiku kita. Ini ke menutup pembicaraan ataupun obrolan kita malam ini yang cukup panjang semeton sami. Jadi yakinlah bahwa pergerakan pemurnian ini dari segala sisi kita lakukan dengan tulus ikhlas, tidak berkeinginan untuk mencari jabatan untuk menyelesaikan ini. Yang ada adalah kita ingin Hindu, Dresde Bali, Dresde Nusantara kembali ajeg dan murni dari hal-hal yang seperti tadi kita sebutkan, tidak sesuai lah dengan Dresde, tidak sesuai dengan sastra, tidak sesuai dengan aguron-guron atau ajaran-ajaran yang kita anut. Nike, Bapak Ibu sareng sami, mari kita pamit kepada umat kita dimanapun berada dengan mengucapkan para mesanti bersama-sama. Kita tutup dengan Pramesanti. Om Santi, Santi, Santi. Suksma. Suksma sami Bapak-bapak. Jangan lupa menghangatkan badan dengan istirahat seslok piara. Merdeka dan